Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Puja puji tasyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini detik ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat dan umur, nikmat iman dan Islam, dan nikmat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan kita ke sini itu dihitung menjadi kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan kita hormati bersama yang Allah muliakan guru kita Abah Habib Ahmad bin Usman bin Yahya beserta keluarga besar beliau. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, meningkatkan badan beliau, memudahkan segala urusan beliau, sehingga beliau terus bisa membimbing kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ila ahli baitihi ajma'in wa khususan ala كلهم شيء إلينا هو الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita sampai wa fi kitabi al-haqa'iq al-wadihat fi syarhil baqiyatis salihat. Halaman berapa tadi, Pak? 179. Ya, 179 yang bawah. Wa fi kitabin al-haqa'iq al-wadihat fi syarhil baqiyatis salihat, halaman 179. Udah ketemu ya? Yang punya kitabnya, yang nggak punya kitab bakal ketemu. Udah ketemu? Join ya, cari dah. Join. Udah? Ya. Wa fi kitabi, dan di dalam kitab al-haqa'iq al-wadihat, dalam kitab haqa'iq al-wadihat fi syarhil baqiyatis salihat, di dalam kitab ini disebutkan sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, subhanallah, kalimat subhanallah nisful mizan, jika ditimbang beratnya itu memenuhi setengah timbangan. Walhamdulillah, kalimat alhamdulillah mil'ul mizan, jika ditimbang itu bisa memenuhi timbangan. Wallahu akbar, kalimat Allahu akbar mil'us samawati wal ard, itu kebaikannya, pahalanya melebihi langit dan bumi. Wala ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah laisa dunaha, tidak ada lagi hijabun wala sitrun, tabir maupun penghalang, takhlusa ila rabbiha, hingga kalimat tersebut sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menerangkan kepada kita, ketika kita membaca subhanallah itu bisa memenuhi setengah timbangan. Jadi nanti di hari kiamat kelak, amal-amal kita itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditimbang dengan timbangan yang sangat adil. Oleh karenanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau menjelaskan bagaimana sih bentuk timbangannya itu. Bentuk timbangannya itu ya sama kayak timbangan kita, tengahnya ada besi, kanan kirinya ada mangkok, sama kayak timbangan jaksaan ya.
Jadi tengahnya begini, yang kanan kirinya ada mangkok. Kayak gitu. Dan Allah mengutus satu malaikat yang bertugas untuk menangani masalah timbangan ini. Ada malaikat khusus nih yang tugasnya ngurusin ini timbangan. Malaikat apa itu? Yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Jadi tugasnya malaikat Jibril bukan hanya menurunkan wahyu, di antara lainnya adalah ngurusin masalah timbangan. Nah, Syekh Ibnu Mubarak menjelaskan di dalam kitab Az-Zuhud beliau, begitu indahnya agama kita. Satu kebaikan yang kita kerjakan itu akan dilipat gandakan oleh Allah 10. Satu kebaikan yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah menjadi berapa? 10. Dan satu keburukan yang kita kerjakan dihitungnya 1. Ya. Satu amal soleh bandingannya berapa? 10. Satu keburukan? 1. Sangat celaka, sungguh celaka, kebangetan celaka. 10 kebaikannya kalah dengan 1 keburukannya. Celaka itu. Main keroyokan masih kalah. Kan kita dikeroyok nih, kita keroyok nih keburukan nih. Gue 10, lu berapa? Gue sendiri, masih kalah juga. Apalagi 1 banding 1, berantemnya gimana itu? KO bisa udah. Masya Allah, kurang hebatnya apa agama kita itu. 1 kebaikan dilipat gandakan oleh Allah 10. Saking sayangnya Allah sama kita, Allah gak mau kita masuk neraka. Aku lipat gandakan jadi 10 dah. Masih kalah juga. Waduh, bingung Allah, mau bagaimana? Masih kalah juga mau gimana? Oleh karena itu, saya berwasiat kepada diri saya sendiri maupun kepada seluruh jamaah, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah. Sebab bisa jadi kebaikan yang kita anggap remeh itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun sebaliknya, jangan pernah kita meremehkan maksiat sekecil apapun. Sebab bisa jadi gara-gara maksiat yang kita anggap remeh itu, Allah menyeret kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang penyair mengatakan, la tahqiranna saghiratan fi nafsiha fa innal jibala minal hasa lan tahqira. Jangan sekali-kali kalian pernah meremehkan sesuatu hal yang kecil, sebab gunung menjadi tinggi itu berasal dari tumpukan batuan-batuan yang kecil. Hari ini maksiat sedikit, besok maksiat sedikit, lusa maksiat sedikit, lama-lama menjadi bukit. Jangan pernah meremehkan, jadi gede nanti dosa. Begitu juga masalah amal pahala. Kalau kita nih melihat sebuah peluang usaha depan nih, wah ini ada peluang bagus nih, ya ada peluang bagus. Tanpa perlu susah payah, tanpa capek, tanpa lelah, sekali ngelangkah 100 juta di tangan. Kita uber gak itu peluang usaha? Ini biar semangat. Kita uber gak itu peluang? Ya uber lah. Kagak pakai capek, gak pakai 100 juta di tangan. Dalam urusan perkara dunia kita kejar itu peluang. Kenapa? Dalam urusan akhirat kita gak mau ngejar itu peluang. Kenapa? Kita dalam urusan dunia semangat banget, begitu melihat peluang akhirat ngaji nyok. Kaki ini kaki, ngapa sih kaki? Ada aja alasan di bawah ngaji itu. Nggak ada habis-habisnya alasannya. Makanya saya sering ngajak orang gini, ayo alasannya nggak ada habis-habisnya. Bahasa saya begini, ane berharap, ane minta sama Allah, ketika ente dihisab, ente ditanya sama Allah, ane denger. Ane pengen tahu jawaban ente sama Allah sama nggak ente jawaban ente ke ane. Jangan-jangan ente begini-begini doang depan ane. Ane pengen denger, ya Allah, oh sama jawabannya sama Allah begitu. Gitu, Mbak. Karena alasan ada ya. Jadi kalau kita melihat peluang bagus dalam urusan agama, ambil. Salah satu peluang besar adalah kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Bayangkan, subhanallah, timbangan nih, timbangan setengah udah penuh. Dan cukup dengan ucapan apa? Subhanallah. Masya Allah. Nah ini kalau setengah kan masih 50-50 nih, masih 50-50. Mau kemana ini? Alhamdulillah, penuh. Nah ini kan masih goyang nih. Kalau timbangan ini sama-sama penuh, ini masih begini nih. Masih ugik, kalau orang Betawi bilang masih begini tuh.
Kalimat la ilaha illallah itu dihitung kebaikannya sebesar langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah begini jomblangnya ke kanan udah. Mantap. Mantap udah. Dan kalimat Allahu Akbar tidak ada lagi hijab, tidak lagi ada penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lu mau nyari yang bagaimana lagi? Ya saya bahas. Jadi kita suka ngamalin amalan-amalannya kagak jelas. Ini udah amalin. Amalkan. Orang yang peduli dengan urusan akhiratnya, ketika dia melihat peluang kebaikan, peluang amal soleh, tanpa perlu menunda-nunda lagi, dia akan langsung menyambutnya. Orang yang peduli dengan urusan akhiratnya, dia nggak pakai nunda-nunda lagi. Nah, saya mau nanya nih, kalau kita sholat masbuk, misalnya ya, sholat masbuk, ketinggalan imam rakaat kedua lagi tahiyat, kita datang nih, biasanya langsung ikut tahiyat, jawab jujurnya, apa nungguin imam naik? Gitu ya? Sama saya juga gitu. Sama. Saat itu saya dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya nunggu, ngapain gue pakai tahiyat? Ntar juga imam bangun, paling selisih berapa detik gitu kan? Mendingan nunggu aja di atas supaya gak capek bolak-balik gitu ya Pak. Saat itu ilham datang masuk hati saya. Ji, kenapa nggak langsung ikut tahiyat? Ntar juga imam bangun, saya nyusulnya pas imam bangun. Siapa yang menjamin ketika imam bangun umur ente masih ada? Mau jawab apa? Ente yakin? Ente nungguin imam bangun dari sholatnya, berdiri, nyawa ente masih nempel di jasad ente? Ente yakin itu? Ya Allah enggak. Kalau enggak ente enggak yakin, kenapa ente enggak susul imam saat itu juga? Seandainya ente ikut sholat, gerakan imam tahiyat, seandainya nyawa ente dicabut oleh Allah saat itu, ente dicabut oleh Allah dalam keadaan sholat. Naam. Allah. Itulah masuk. Aduh saya nggak berani langsung Allahu Akbar. Ini kan pelajaran buat kita besok-besok jangan gitu ya. Jangan nunggu ntar imam bangun. Ntar lagi. Ya, biasanya tarawih nih. Biasanya tarawih itu. Begini memang tuh bialai malatul lina min qur'an birabbin nas malikin nas apa ilahin nas baru susul. Gitu ya. Ini mumpung ingat nih, bentar lagi Ramadan Pak. Iya. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur semuanya. Bersama dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Amin. Bisa menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah. Amin. Mumpung ingat nanti saat bulan depan tak lupa lagi. Ini kan masalah kebaikan ya. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Di bulan puasa itu kebaikan tuh Allah Allah umbar habis-habisan. Allah obral habis-habisan itu. Nggak ada lagi bulan yang Allah obral habis-habisan kecuali bulan Ramadan. Amalan fardu dilipat gandakan 70, amalan sunnah seperti amalan fardu. Bayangkan. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu keunikan bulan Ramadan ada salah satu sholat yang nggak ada di bulan lain. Sholat apa itu? Tarawih. Ada orang sholat tarawih di bulan Syawal. Lu bayang apa? Itu sebenarnya apa? Aneh tarawih. Oh rajin amat. Di bulan Syawal sedang bayang tarawih aja. Nggak ada kan? Adanya di bulan apa? Karena tarawih adanya cuma di bulan Ramadan, ini berarti sholatnya istimewa. Karena dia barang mewah, karena dia barang mahal, jangan pernah sekali-kali kita berani meninggalkan sholat tarawih. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang sholat di bulan Ramadan, ai bimakna sholat tarawih, yang maknanya adalah sholat tarawih. Imanan, dia kerjakan itu dengan penuh keimanan. Kenapa sholat tarawih dihubungkan dengan iman? Kenapa? Kan kita lapar nih seharian, makan, ngopi, ngerokok, tahu Allahu Akbar, udah bisa aja. Rokok juga belum kelar ini. Baru habis satu. Kolak belum kelar ini kolak ini. Aduh, ntar aja. Ini iman, makanya dihubungkan dengan iman, panggilan. Kalau emang iman lu kuat, matiin rokok lu, stop dulu kolak lu ke masjid. Makanya dikaitkan dengan apa? Iman. Berat. Ya, kita suka ngasal gitu kan ya? Aduh, ditelah pada meretak. Ntar dulu ngapus imam, udah buru-buru aja. Gitu kan? Wahtisaban, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang sholat tarawih,
Dia kerjakan itu karena iman kepada Allah. Dia kerjakan itu karena mengharapkan pahala dari Allah. Pahalanya nggak tanggung-tanggung. Ghufira lahu ma taqaddama min. Sholat tarawih hukumnya apa? Faedahnya apa? Ngapus punya dosa. Berarti sholat tarawih hukumnya tuh wajib, bukan sunat. Ulangi lagi. Secara hukum sholat tarawih hukumnya apa? Tapi ini sholat tarawih punya keutamaan bagi orang yang mengerjakan sholat tarawih. Dosanya diampunin. Punya dosa banyak. Nah, kalau merasa banyak dosa berarti sholat tarawih bukan sunnah tapi wajib. Jadi kalau kita lihat malam bulan Ramadan ada orang keluyuran kagak sembahyang tarawih, wah itu model-model potongan gak punya dosa itu. Wah ini dia gak ada dosanya ini. Mari kita tanya. Mari kita tanya, ente gak punya dosa. Padahal males. Ya, ini mumpung saya ingat, jadi saya ingatkan kepada para jamaah. Ini tarawih ini mahal ini. Mahal. Jadi kalau males, ya Allah dosa saya banyak, ya Allah dosa saya banyak. Belum tentu di bulan Ramadan akan datang, Allah akan pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Belum tentu. Ya, jadi semangat seperti itu. Jadi kalau kita lagi ngelihat imam lagi tahiyat nih tadi, jangan pakai nungguin imam bangun kelamaan, takutnya nyawa kita dicabut oleh Allah. Kalau seandainya kita ikuti gerakan imam, walaupun cuma sekian detik, dicabut sama Allah, indah. Itulah disebut dengan husnul khatimah. Makanya dalam ratib itu ada tambahan doa ya, bukan dari ratibnya itu. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Amin ya rabbal. Lanjut. Wa fihi akhraja Ibnu Wahab fi jami'ihi an Ka'b. Di dalam kitab yang sama juga dikeluarkan sebuah hadis dari Ibnu Wahab di dalam kitab jami'nya dari sahabat Ka'ab qala, Rasulullah bersabda, innallaha sesungguhnya Allah ikhtara minal biladi, dari sekian banyaknya negeri yang ada, dari sekian banyaknya negeri yang ada, fakhtara Makkah, Allah memilih negeri Mekah. Wa innallaha ikhtara minasyuhur, dari 12 bulan yang ada, fakhtara al-ashhurul hurum, Allah memilih 4 bulan yang dimuliakan. Apa itu? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Wa innallaha ikhtara minal ashhuril hurum, dari keempat bulan yang mulia tadi, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, Allah pilih fakhtara Dzulhijjah, Allah pilih secara khusus bulan Dzulhijjah. Wa innallaha ikhtara min Dzulhijjah, dari 30 hari yang ada di bulan Dzulhijjah, fakhtara al-ashral awal, Allah memilih 10 hari di bulan Dzulhijjah. Wa innallaha ikhtara minal ayyam, dari 7 hari yang ada, fakhtara yaumal jum'ah, Allah memilih hari Jumat. Wa innallaha ikhtara min sa'atil laili wan nahar, dari 24 jam yang ada, dari sekian malam, waktu dan siang, fakhtara sa'atis sholawat, Allah memilih waktu-waktu sholat. Wa innallaha ikhtara minal kalam, dari sekian banyak zikir yang ada, fakhtara arba'an, ternyata Allah hanya memilih 4 kalimat saja dari sekian banyak zikir yang ada. Kalimat apa itu? Allahu Akbar wa subhanallahi wa la ilaha illallah walhamdulillah. Dalam kitabnya begitu. Ingat pembahasan sebelumnya, kita tidak mesti membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, begitu urutannya enggak mesti ya. Jadi boleh kayak begitu tadi itu, Allahu Akbar dulu, subhan, sesuai kitabnya ya. Lihat ya, apa yang pertama? Allahu Akbar dulu ya. Allahu Akbar, kemudian subhanallah, kemudian la ilaha illallah, kemudian alhamdulillah. Jangan nyalain, wah ente nggak ngaji sih. Mana ngeranya begini boleh. Jadi nggak sok tahu amat sih. Gitu ya, bebas. Faman qala Allahu Akbar,
Barang siapa yang mengucapkan di antara kita kalimat Allahu Akbar, fadzalika jalalullah, maka saat itu kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kutiba lahu biha 20 hasanatan, maka saat itu ditulis bagi kita 20 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup mengucapkan kalimat apa? Allah. Cukup mengucapkan kalimat apa? Allahu Akbar. Saat ini Allah tulis bagi kita 20 kebaikan. Sekarang ini. Masya Allah. Wa muhiyat anhu biha 20 sayyi'atan. Bukan hanya ditulis 20 kebaikan, akan tetapi Rahman Rahimnya Allah hapus dosa kita sebanyak 20 dosa. Amin. Cukup dengan ucapan Allahu Akbar. Saat ini Allah hapus 20 dosa. Tapi ini jangan begini ya, terserah dipakai. Subhanallah, 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 40 buat kebaikan. Subhanallah, 6 lumayan 60. Habis kayaknya, habis. Kita ini gini. Emang itu kodratnya manusia ya. Setiap kebaikan kita ingat itu. Ngitung raju 4. Apa namanya? Detil. Itu nih gini, kita pernah nyumbang di masjid A 20 tahun yang lalu. Begitu kita masuk masjid, apa kata hati kita? Dulu gue nyumbang di sini, padahal 20 tahunnya. Dia 20 tahun yang lalu tuh. Pernah nggak 20 tahun yang lalu kita maksiat di situ? Kita masuk, wah ini gue dulu 20 tahun yang lalu gue maksiat di sini. Pernah nggak gitu? Iya kan? Masalah kebaikan itu kita setan itu keren banget itu. Kita orang khair, iya dong, ada khair. Padahal 20 tahunnya lalu. Ini jangan jadiin awas lagi nih. Dalam hal kebaikan, karena kita saking lupanya sampai kita itu nggak tahu seberapa banyak dosa kita kepada Allah. Ya udah baca sebanyak-banyaknya. Jangan pernah merasa cukup dari saya mau udah bersih, dosa saya mau diampuni. Jangan. Baca sebanyak-banyak. Kau jadi pakai gacuan ya. Jadi buat hitung-hitungan. Kalau kita pakai hitung-hitungan, entar Allah hitung-hitungan lagi. Kalau Allah udah ngajak ngitung-hitungan, ribet. Allah kita, ya gini ya Allah nih ya. Allah kan tahu nih. Subhanallah katanya 20 dosa. Allah tahu dong, sehari saya berapa. Lu tahu nggak dosa hati lu selama ini lu udah berbuat dosa? Nah kalau begitu Allah gimana? Oh itu dosa ya? Nggak tahu. Ente sih. Nah ini hati-hati. Terus waman qala subhanallah, barang siapa yang membaca subhanallah fa innahu hina faragha minal khalqi, sesungguhnya Allah ketika beres menciptakan makhluk, pastawa 'alal kursi, Allah beristiwa di atas kursi, atau di atas arsy. Nah ini nih pembahasan masalah tauhid. Pembahasan masalah tauhid. Sudah nyiapin nih, ada berapa halaman penuh juga. Jadi penting nih, insya Allah kita bahasnya bulan depan ya, karena terhabis. Ini saya mau ngabisin, ini terakhir nih, bab ini. Bab kalimah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini bab terakhir pembahasan kita. Besok kita pindah ke subhanallah wa bihamdi. Nah itu pulus itu, ada di situ pulus tuh, ada semangat di kita nih. Kita ada kaitan sama pulus tuh, kalimah subhanallah wa bihamdi, subhanallah lazim, itu nyangkut masalah pulus. Jadi merugilah kalian jika besok nggak datang. Rugi, berarti nggak mau pulus gitu. Dan ini masalah ini akan kita insya Allah akan saya singgung besok, masalah Allah beristiwa. Ada surah Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy. Kalau kita lihat terjemahan Quran depan, itu kata-kata istiwa diterjemahkan bersemayam. Ar-Rahmanu, sesungguhnya Allah bersemayam di atas arsy. Bersemayam dalam kamus bahasa Indonesia artinya duduk. Berarti Allah duduk di arsy. Kalau ini kan pastawa 'alal kursi, maka Allah duduk di atas kursi. Allah duduk. Di sini nggak boleh kita mengatakan begitu. Karena Allah tidak butuh kursi, kan Allah akbar ya. Allah itu akbar, besar dari segala sesuatu kan. Lah kalau Allah duduk, bergedean siapa antara ayo. Terus yang kedua nih, banyak di antara kita yang salah kaprah. Ini saya ulas sedikit, nanti insya Allah kita bahas dengan dalil-dalilnya komplit. Sudah ada. Penting ini masalah tauhid.
Kita tuh sering mengatakan, ini kita gimana ya hidup kita begini, gue mau serah nama yang di atas aja. Saya mah pasrah aja sama di atas. Nah tukang genteng bingung urusannya sama saya apa. Saya gak tahu apa-apa, saya diserahin di atas saja. Tukang genteng di atas gak tahu urusan saya mah bener dah. Jangan menyalin ke saya. Maksudnya ke siapa itu yang di atas? Allah. Jadi kita mengatakan Allah itu ada di langit gitu kan. Akan muncul pertanyaan susulan. Kalau memang Allah ada di langit, maka sebelum Allah menciptakan langit, Allah di mana? Bingung dah tuh. Iya. Allah ada di atas langit. Dalilnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Arsy itu adanya di mana? Di langit. Maka Allah ada di langit. Lah sebelum adanya langit, Allah di mana? Laut itu bingung kita. Bagaimana itu? Nah, terus kalau dengan dalil-dalil kita adu dengan dalil-dalil yang lain, wallahu ma'akum aina ma kuntum, sesungguhnya Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayo. Berarti di mana ada kita, situ ada Allah. Nah, terus di mana yang benernya? Di langit tapi di mana sih? Nah, itu kita akan bahas termasuk perdebatan antara Imam Abu Hanifah ketika berusia 67 tahun berdebat dengan seorang ateis. Masya Allah. Ini ulama se-Arab diajak debat sama orang ateis kalah semua. Bocah ceplik nih, anak kecil yang ngelawan Imam Abu Hanifah. Itu kisahnya berkaitan dengan tauhid. Masya Allah luar biasa. Insya Allah ingetin saya, bulan depan kita akan kaji secara khusus masalah ini, komplit dengan dalil-dalilnya. Ya. Jadi fa innahu hina faragha minal khalqi, ketika Allah selesai menciptakan makhluk, fastawa 'alal kursi, Allah beristiwa di atas kursi. Jadi kalimat istawa artikan secara ini aja udah, istawa aja udah. Jangan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kenapa? Enggak mewakili. Bahasa Arab ini kaya makna. Artinya diterjemahkan bersemayam. Sedangkan dicari kata sepadanan semayam artinya duduk. Masa Allah duduk? Nanti. Jadi biar aman, Allah beristiwa di atas arsy, Allah beristiwa di atas kursi. Udah begitu aja. Artinya istiwa apa? Gak usah nanya. Ini kaitannya dengan akidah, bahaya nanti. Kayak begini. Sabbahahu, itu makhluk pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali itu kalimat paman qala subhanallah, barang siapa yang mengucapkan subhanallah, kutiba lahu 20 hasanatan, Allah tulis baginya 20 hasanah. Cukup dengan mengucapkan apa? Subhanallah. Bukan hanya itu, wa muhiyat anhu biha 20 sayiatan, Allah hapus bagi itu orang yang membaca subhanallah 20 keburukan. Wa man qala la ilaha illallah, barang siapa yang membaca kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, fatilka kalimatul ikhlasi, itulah kalimat ikhlas. Kutiba lahu biha 20 hasanatan, Allah tulis baginya 20 kebaikan. Wa muhiyat anhu biha 20 sayyi'atan, Allah hapus baginya 20 keburukan. Wa man qala alhamdulillah, barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah, fadzalika tsana'ullah, maka saat itu sesungguhnya dia sedang memuji Allah. Maka sesungguhnya saat itu dia sedang memuji Allah. Kita dapat duit, kita ucapkan apa? Ketika diberi musibah? Ada yang berani ngomong alhamdulillah? Nggak ada ya? Cemen berarti. Cemen. Gini, orang-orang yang udah tingkat tinggi itu, peristiwa apapun yang mengenai dia, maka dia akan mendahului ucapan dengan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada alhamdulillah dulu, karena inna lillahi, karena untuk tetap kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memandangnya itu buruk buat kita, tapi dalam kacamata pandangan Allah itu sesungguhnya baik buat kita. Gini, kalau ada pasien datang ke dokter kena penyakit gula, mudah-mudahan Allah jaga penyakit, Allah jaga kita dari penyakit ini. Amin. Datang parah penyakit gulanya, kata dokter kamu harus diamputasi, harus dipotong. Kata si pasien apa? Bagus apa buruk? Kata si dokter? Bagus. Coba ya. Bapak kalau nggak dipotong pak, kaki bapak dia ngerembet pak nanti ke badan bapak. Bapak bisa mati. Ini yang terbaik, bayangkan ini yang terbaik. Meskipun harus memotong kakinya, meskipun harus memotong tangannya, diamputasi agar nggak nyebar. Dengan cara seperti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan musibah, menguji kita dengan bala,
agar nggak nyebar nanti. Ini kalau seandainya nggak ada corona, ini makin parah mungkin dunia nih. Turun mau stres. Ayo dah lo, bingung dah dikit-dikit PSBB, dikit-dikit PSBB, bingung nggak ada kita, ya kan? Nah, ini jadi kita alhamdulillah aja deh. Kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Saya ngobrol semalam, Mbak. Saya bikin syair gini. Jika ku masuk ke surga semata karena rahmatmu, jika ku masuk neraka semata karena adilmu. Lainnya. Jika ku masuk ke surga semata karena rahmatmu, jika aku masuk neraka semata karena adilmu. Masuk neraka karena apa? Adilnya. Ya Allah ya Tuhanku, ku terima ketetapanmu. Segala ketetapan Allah hamba terima. Yang baik dan buruknya tak berkurang rasa syukurku. Yang baik dan buruknya tak berkurang rasa syukur. Kita semua kehidupan kita sudah dilingkupi oleh takdir dari Allah. Khairihi wa syarrihi. Baik itu yang baik maupun yang buruk. Kalau kita beradab kepada Allah ketika diuji, tidak perlu ngeluh, kita berarti gak beradab kepada Allah. Gak beradab, udah alhamdulillah aja. Udah alhamdulillah. Nah saya lagi nyair itu Mbak. Segala ketetapanmu yang baik dan buruknya tak berkurang rasa syukur. Saya di mobil ya, mobil saya ditabrak motor. Wah, masya Allah kayak spontan. Tak berkurang. Saya ngeri baca ini. Nah ini juga dikasih begini. Masya itu pengalamannya ada. Ketika saya kok begini, loh kok tadi baca syair apa? Segala ketetapanmu tak berkurang. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ada orang sampai masuk ke kolong mobil. Bayar kontan. Bayar kontan, masya Allah. Itu main torekat gitu. Jadi kalau belum dites nggak asik. Jadi belum dianggap lulus. Dan masalah lulus nggak lulusnya itu bukan di tangan ende. Iya. Kayaknya ada udah naik pangkat gitu. Kayaknya naik kelas nih. Namanya sanawiyah itu kan tiga kelas ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang nentuin naik kelas guru apa murid? Guru, aneh mau usul nih. Usul, aneh cocok kelas 3 ini. Wah, kata guru parah nih bocah. Parah ini. Nentuin aja. Yang nentuin itu bukan murid, tapi guru nih. Ente bukan di sini lagi. Ente sudah sono lagi. Sopan, pede banget. Kelas 3. Jangan jadi. Ya, bagaimana tadi? Alhamdulillah. Kita sedang memuji Allah. Apapun yang kita dapatkan, puji Allah, puji. Saking hebatnya ini pujian, Allah mempunyai sebuah istana nanti di surga yang bernama Baitul Hamdi, rumah pujian bagi orang-orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dikasih apa disyukur, alhamdulillah.